Pemirsa, satu persatu bukti tambahan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna muncul ke tengah publik. Baru-baru ini, foto dan rekaman percakapan WhatsApp antara dua orang yang diduga Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin beredar di sosial media. Namun apakah bukti-bukti ini bisa menjadi petunjuk bagi penyidik polisi untuk merangkai motif dan modus pembunuhan Wayan Mirna? Kasus kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Belum lama ini beredar sebuah foto dan isi percakapan WhatsApp dari Jessica dan Mirna 4 hari sebelum kematian Mirna. Dalam grup WhatsApp, seseorang yang diduga Jessica Wongso menanyakan klinik di Grand Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Mirna. Selain percakapan WhatsApp, beredar juga foto yang 3 diantaranya adalah Mirna, Hani, dan Jessica. Pada satu kesempatan, ayah Mirna, Dermawan Salihin, menilai Jessica mempunyai kepribadian ganda yang gelap dan anaknya takut terhadap sosok Jessica. Punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget lihatnya, iya itu kayak orang nggak bersalah. Tenang itu. Sebelumnya suami Mirna, Arif Sumarko, bersama dengan kembaran Mirna, Sandy Salihin, menegaskan bahwa semua keterangan Jessica di media bohong. Hal tersebut disampaikan setelah ia mengetahui fakta-fakta dari penyidik. Saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja. Sama Arif bareng sama 7 kali ya. Iya. Kok ada dendam lagi antara Jessica sama? Enggak, pokoknya semua yang Jessica lakukan di media semua bohong. Karena kita udah lihat semuanya itu semua bohong. Udah, semuanya di pengadilan aja. Yang benarnya seperti apa, Mbak? Nggak bisa kita liatin. Udah, itu aja. Yuk. Saat ini kepolisian telah menggelar rekonstruksi kasus Mirna setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka. Penguatan alat bukti dan mencari fakta tersembunyi menjadi fokus polisi untuk menguak kematian Wayan Mirna Salihin. Reskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Rekonstruksi kematian Mirna ini merupakan kali pertama setelah Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar sejak pukul 9 pagi ini, penyidik menghadirkan tersangka Jessica Kumala Wongso. Jessica yang merupakan satu-satunya tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin turut memperagakan perannya dalam rekonstruksi ulang di Cafe Olivier. Rekonstruksi ini dilakukan lantaran beberapa keterangan Jessica dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rekonstruksi ini dilakukan dengan 2 versi, yakni versi penyidik dan versi tersangka. Rekonstruksi pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Pada rekonstruksi ini turut hadir tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso dan saksi sekaligus rekan Mirna dan Jessica yaitu Hani. Ada 2 versi rekonstruksi yang digelar polisi yaitu versi Jessica dan versi penyidik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aftian Siswoyo dari lokasi rekonstruksi. Aftian, bagaimana perkembangan terkini jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan tersangka Jessica di Cafe Olivier? Ya Sylvia, hingga saat ini proses rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus berlangsung. Proses rekonstruksi versi tim penyidik ini sudah dimulai sejak pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Atau jika dihitung sudah kurang lebih 3 jam proses rekonstruksi ini berlangsung. Proses rekonstruksi yang berlangsung dari tim penyidik ini adalah pemaparan fakta-fakta yang terlebih dahulu sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan dan juga saksi-saksi dari kasus ini. Namun yang menjadi fokus pihak kepolisian dan juga tim penyidik pada rekonstruksi kedua ini adalah paper bag yang dibawa oleh Jessica yang dinilai menutupi CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier. Pada rekonstruksi kedua ini, rekonstruksi versi penyidik ini, Jessica dan pengacaranya menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan saat ini pihak Jessica Kumala Wongso sudah menandatangani berita acara penolakan.
Meskipun pihak Jessica menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi versi tim penyidik ini, rekonstruksi tetap dilakukan dan peran Jessica akan digantikan oleh pegawai ataupun karyawan Olivier. Menurut keterangan dari kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa selama proses rekonstruksi Jessica sempat mengalami depresi, namun proses rekonstruksi tetap berjalan profesional. Dan pada proses rekonstruksi versi Jessica yang telah selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada 56 adegan yang direka ulang. Zilvia. Lalu Alfian, mengapa Jessica tidak mau mengikuti jalannya proses rekonstruksi versi tim penyidik? Ya Sylvia, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Jessica yaitu Yudi Wibowo, alasan Jessica tidak mau mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini karena Jessica sempat mengalami depresi pagi tadi sebelum rekonstruksi versi Jessica dimulai. Dan juga menurut Yudi Wibowo, apabila Jessica mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini, maka secara tidak langsung itu adalah memaksa Jessica mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan seperti yang disampaikan oleh pengacara Jessica, pada pagi tadi hingga saat ini Jessica masih tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Namun hingga saat ini pihak kepolisian dan juga tim penyidik masih terus menggelar rekonstruksi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh polisi. Dan setelah rekonstruksi kedua, yaitu rekonstruksi versi penyidik ini, akan dilakukan rekonstruksi ulang pembelian sabun. Karena menurut informasi dari Jessica bahwa paper bag yang dia bawa ke dalam Cafe Olivier yang diduga menutupi kopi dari CCTV oleh pihak penyidik ini berisi sabun. Dan menurut keterangan Jessica, sabun-sabun ini nantinya akan diberikan kepada Mirna dan juga Hani serta satu rekannya yang tidak hadir karena Jessica merasa berhutang budi tidak membawakan oleh-oleh dari Australia. Dan pada rekonstruksi versi tim penyidik ini digelar 65 adegan reka ulang dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Demikian Zilvia yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Alfian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta. Anda kembali di Metro Sore, pemirsa. Memasuki libur perayaan Imlek, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan dari Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya masih didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata yang hendak memanfaatkan hari libur. Guna mewaspadai kemacetan arus lalu lintas pada libur akhir pekan dan Imlek ini, pihak Jasa Marga membuka 10 gerbang tol menuju Jakarta dan 11 gerbang tol menuju Cikampek. Secara umum, jalur tol Jakarta Cikampek dan Cipularang pada hari ini masih terpantau lancar. Kepadatan hanya terlihat di sejumlah gerbang pintu keluar tol dan rest area. Meski terpantau lancar, para pengendara masih diminta untuk waspada atau mewaspadai sejumlah titik rawan macet, terutama di kilometer 31-32 yang merupakan pertemuan kendaraan dari Cikampek dan Cipularang. Tidak hanya itu, bagi pengendara yang telah melalui pintu gerbang Cikarang Utama juga diminta mewaspadai sekitar rest area kilometer 33 lantaran banyak kendaraan yang keluar masuk rest area dan juga truk-truk besar yang berhenti di bahu jalan. Jika terjadi kemacetan cukup parah, pihak kepolisian dan Jasa Marga rencananya akan mengarahkan kendaraan dari Jakarta untuk keluar ke Cikarang Barat untuk menghindari kepadatan di gerbang tol Cikarang Utama. Arus lalu lintas Puncak Bogor mulai terurai seiring diberlakukannya sistem one way atau satu jalur. Akan tetapi liburan masih akan berlangsung hingga esok. Bagaimana keadaan arus lalu lintas Puncak Bogor pada saat ini? Kita telah terhubung dengan Gadis Bianca di Puncak Bogor, Jawa Barat. Gadis, bisa dijelaskan bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana? Ya Rory, seperti yang terlihat di layar kaca, saat ini di Simpang Gadok arus lalu lintas mulai terurai. Lenggangnya arus lalu lintas di Simpang Gadok ini adalah imbas dari sistem one way yang diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Saat ini memang sedang diberlakukan sistem one way dari arah Puncak atau dari arah Cianjur menuju Jakarta maupun ke arah Ciawi. Dan menurut seharusnya jika ini sesuai rencana, sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta diberlakukan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi saat dikonfirmasi kepada petugas kepolisian, memang sistem one way ini diberlakukan atau rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional karena
memang saat ini di puncak menurut informasi yang kami dapatkan arus kendaraan sudah begitu padat sehingga sejak pukul 1 siang tadi sistem one way dari arah puncak menuju Jakarta sudah diberlakukan. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Puncak Bogor saat ini sudah mencapai atau mengular hingga 15 km. Rory. Gadis, kapan waktu buka tutup arus lalu lintas, bila ada, diperlakukan di kawasan ini? Ya, ini memang jika sesuai dengan informasi yang pukul 3 harusnya diberlakukan dari arah Jakarta dari arah puncak menuju ke Jakarta, namun sudah diberlakukan sejak pukul 1 sehingga kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak ini sudah tertahan di kilometer 46, itu adalah selepas dari tol Ciawi, gerbang tol Ciawi maksud kami, sehingga saat ini sistem one way masih terus menunggu arus kendaraan dari puncak menuju Jakarta turun. Namun saat ini seperti terlihat di belakang saya, belum banyak volume kendaraan yang turun karena masih tertahan di Megamendung. Sehingga kami sarankan kepada pemirsa yang ingin mengarah ke puncak, pemirsa dari Jabodetabek mengarah ke puncak ini sebaiknya datang atau ke arah puncak selepas pukul 7 malam karena sistem one way yang diberlakukan untuk ke arah puncak baru akan diterapkan pukul 7 malam nanti. Demikian Rory untuk sementara, kembali ke studio. Gadis Bianca melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat.